Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita percaya sukacita dan perlindungan Tuhan bagi setiap kita sempurna. Amin saudara. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk bersama-sama kita memuji Tuhan kita yang ajaib. Biar kita boleh lagi menerima sukacita yang daripada Tuhan. Kita angkat pujian ini ya saudara. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Boleh sama-sama kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus saudara. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Mari lebih lagi yang pujian ini. Terima sukacita daripadamu Tuhan. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Sama-sama kita angkat tangan kita untuk Tuhan sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Lebih lagi saudara kita naikkan pujian ini untuk Tuhan Yesus. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, Kami kuat di dalam Engkau Tuhan. hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Mari lebih lagi saudara. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kami mau terus bersorak bagimu ya Tuhan Yesus. Sukacita. sukacita surga nyata penuhiku. Akan sukacita. Sukacita surga nyata, Sukacita. sukacita surga. Lebih lagi katakan sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Sorak-sorak yang lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari lebih lagi saudara, kita siapkan hati kita untuk lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan, membawa setiap penyembahan syukur kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari bersama bersatu hati. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu ya Tuhan yang limpah dalam hidup kami, untuk perlindungan-Mu yang nyata atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Tuhan, Kau bertahta dan berkuasa atas setiap pujian dan sembah umat-Mu ya Tuhan. Kau yang akan menyatakan kemuliaan-Mu, Kau yang akan memberkati setiap kami dengan sukacita-Mu yang lebih
merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersama mengangkat tangan kita untuk Tuhan Yesus. Ku
Salam Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Wow, apa kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Saya bersyukur, terima kasih sekalipun kondisi COVID semua dalam masa di mana semua harus diam di rumah, semua kegiatan semua dalam keterbatasan. Tetapi anak Tuhan masih bisa beribadah, itu adalah satu anugerah bahwa kita hari ini dapat beribadah secara online. Sungguh luar biasa, biarlah kesempatan ini Bapak Ibu gunakan dengan sebaik-baiknya dan jangan terlewatkan. Haleluya. Tetapi sebelumnya saya melanjutkan firman Tuhan, pembahasan untuk ibadah online minggu ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya firman-Mu. Biarlah firman itu tinggal di dalam hidup kami dan kami melekat kepada janji-janji firman-Mu. Walaupun situasi hari-hari ini semuanya harus dilakukan ibadah secara online. Dan kondisi-kondisi hari-hari ini begitu banyak saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit yang diakibatkan oleh COVID-19. Tapi kami tetap percaya semuanya ada dalam rancangan-Mu. Engkau Allah sanggup memberi kesembuhan dan mujizat anugerah-Mu, kemenangan-Mu. Dan kami tetap percaya biarlah setiap kami yang menyaksikan ibadah online ini mendapat kekuatan yang baru di dalam Tuhan, mendapatkan janji-janji Tuhan yang pasti tergenapi dan kami boleh terima semua itu. Terima kasih Tuhan, urapi kami oleh kasih anugerah-Mu sehingga setiap firman disampaikan kami boleh mengerti dengan baik dan Tuhan terus yang mengartikan firman itu dalam hidup kami sesuai dengan apa yang ada dalam kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari Minggu ini di dalam nama Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, bahwa situasi hari-hari ini memang membuat kita dalam kondisi yang was-was, kita takut untuk berinteraksi, kita takut untuk berkomunitas, semuanya dalam situasi yang terbatas. Karena COVID membuat kita dalam situasi yang terbatas. Dan juga kita tahu bahwa kondisi hari-hari ini kita perlu firman Tuhan. Karena firman berkata, akulah air hidup, akulah roti hidup. Dan biarlah firman itu menjadi kekuatan dan menyegarkan setiap jiwa kami. Baik Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan visi daripada gereja Tuhan, bahwa kuasanya yang tak terbatas dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini saya akan belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di dalam Yesaya pasal 66 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Bahwa firman ini sangat sederhana, saya akan belajar bersama-sama di dalam dua ayat ini. Maka kita akan menemukan begitu banyak jawaban apa yang Tuhan sampaikan kepada nabinya Yesaya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua membuka di dalam Yesaya pasal 66 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Perikopnya keselamatan sesudah hukuman. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ayat kedua, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, yang gentar kepada firmanku. Sungguh luar biasa. Alkitab Yesaya mencatat bahwa di dalamnya satu begitu jelas Allah berkata, beginilah firman Tuhan, langit adalah tataku dan bumi adalah tempat tumpuan kakiku. Yesaya sedang menjelaskan bahwa Tuhan berkuasa di atas segala-galanya. Kuasanya yang tak terbatas untuk melakukan karya-karya yang besar. Tuhan berfirman, bagiku tidak ada yang mustahil. Saya percaya hari ini untuk Bapak Ibu Saudara,
apa yang kita dengar hari ini di dalam Yesaya pasal 66 ayat 1 dikatakan beginilah firman Tuhan bahwa langit adalah tataku, bumi adalah tumpuan kakiku, membuktikan bahwa Allah berkuasa di atas segala-galanya. Kalau hari ini kau sedang dalam persimpangan jalan hidupmu, kalau hari ini kau melihat situasi yang begitu memberatkan, hari ini kau melihat begitu penyakit, begitu banyak melanda begitu banyak orang, dan kau mulai gelisah dan mengalami ketakutan, jangan pernah menyerah dan putus asa. Alkitab jelas berkata, langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku, membuktikan bahwa Allah berkuasa. Apa yang menjadi visi gereja Tuhan GB Kunir hari ini, kuasanya yang terbatas itu membuktikan bahwa Dia berdaulat di atas segala-galanya. Yesaya tegas berbicara kepada kita semua hari ini, supaya kita punya satu pengharapan yang sama, satu keyakinan yang sama, satu harapan yang sama, bahwa Yesus berkuasa di atas segala-galanya. Kalau kita mempelajari firman ini, maka kita begitu banyak menemukan apa yang disampaikan oleh Yesaya. Ada beberapa pesan yang disampaikan dari firman ini. Kalau kita baca pesan apa yang kita dapat, Yesaya pasal 66 ayat 1 dan ayat kedua. Saya mencatat di sini yang pertama, kita akan menemukan bahwa mempercayai Tuhan di atas segala-galanya menjadi prioritas. Kita harus sungguh-sungguh mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Artinya kita harus mempertaruhkan iman percaya. Sebab Yesus Kristus yang kita percayai berkuasa untuk menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Karena itu ada sebuah lagu berkata, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan menyembuhkanku. Amin. Dia berkuasa memulihkan, Dia berkuasa menyembuhkan. Apa yang kau alami hari ini, jangan pernah engkau menyerah dan putus asa. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Apa yang kau alami hari ini, mungkin ekonomimu sedang sakit, keluargamu sedang sakit, pribadimu secara fisik sedang sakit. Ingat baik-baik, Allah berkuasa, Dia bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Maka Dia berkuasa menyembuhkan, memulihkan keadaan kita hari-hari ini. Apa yang dikatakan oleh Yesaya pasal 66 menjadi representasi buat kita semua. Tema saya hari ini, bagi Tuhan semuanya pasti tergenapi. Alkitab jelas berkata di dalam Yesaya pasal 66 ayat 1 dikatakan beginilah firman Tuhan, langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Hari-hari ini jika kau tidak punya satu prinsip iman yang kuat di dalam Tuhan, kalau kau tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kau tidak pernah melihat kuasanya bekerja dengan dahsyat. Hari-hari ini apa yang membuat kita tidak percaya akan kuasanya? Apa yang membuat hari-hari ini kita tidak percaya bahwa Tuhan berkuasa atas segala-galanya? Yang pertama, saat kita mulai mengalami kekecewaan. Waktu kita tidak merasakan kuasanya Tuhan. Waktu kita tidak merasakan campur tangan Tuhan dalam hidup ini. Mungkin imanmu mulai goyah. Maka kita pasti akan menemukan hidup kita pasti kecewa. Biarlah hari ini kau percaya akan kuasanya, maka kau akan terlepas dari rasa kecewa. Yang kedua, waktu engkau tidak percaya kuasanya, engkau pasti mengalami keputusasaan. Yang ketiga, waktu engkau tidak merasakan kuasanya, engkau pasti binasa. Jelas Alkitab berkata, langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Membuktikan Dia berkuasa di atas segala-galanya.
Karena itu percayakan segala lakumu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak dalam hidupmu. Dia akan melakukan pertolongan. Tangannya tidak pernah berhenti untuk memberi pertolongan untuk saudara dan saya. Apapun keadaan kita hari-hari ini, yang Tuhan mau, waktu kita percaya akan kuasa-Nya, maka kita akan melihat mujizat anugerah kemenangan di dalam Yesus Kristus pasti terjadi. Yang kedua, apa yang kita dapati dari pembacaan firman Tuhan hari ini? Pesan apa yang kita dapati dari Yesaya? Yesaya adalah kalimat-kalimat nubuatan. Dan kita menemukan banyak nubuatan di dalam kitab Yesaya. Karena itu apa yang Yesaya pesankan untuk kita hari-hari ini. Yang kedua, sadari kita orang terbatas dalam segala hal. Kita adalah orang-orang yang terbatas dalam segala hal. Apapun yang kau miliki semuanya ada keterbatasan. Karena itu saya mau beritahu kalau kita melihat Yesaya pasal 66. Ayat yang pertama, yang kedua kita menemukan bahwa hidup kita adalah orang yang terbatas di dalam segala hal. Karena itu dia berkata, rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Apa yang akan kita bangun untuk Tuhan? Kalau engkau punya keterbatasan, mungkin hari ini engkau punya keterbatasan dalam membangun rumah doamu. Rasanya sulit aku membangun rumah doaku. Karena itu adalah satu keterbatasan dalam hidup kita. Mungkin begitu banyak faktor yang membuat kita terbatas untuk berdoa hari-hari ini. Matius 21 ayat 13 berkata, dan Yesus berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Biarlah hari ini hidupmu menjadi hidup yang penuh dengan doa. Supaya engkau bisa keluar dari keterbatasanmu. Kita semua punya keterbatasan. Mungkin hari ini kau sedang terbatas dalam membangun hubunganmu dengan Tuhan. Biarlah hari ini kau ambil keputusan. Tinggalkan semua keterbatasan itu. Dengan berbagai kesibukan, dengan berbagai pergumulan dalam hidupmu, engkau mulai mengalami keterbatasan untuk berhubungan dengan Tuhan. Keterbatasan waktumu untuk berdoa. Keterbatasanmu untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena itu Yesaya berkata, dan tempat apakah yang akan menjadikan tempat perhentianku? Alkitab jelas berkata, jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam firman-Ku. Kata itu membuktikan bahwa kita harus ada di dalam firman Tuhan. Sebagai tempat Tuhan bersemayam dalam hidup ini. Amin. Mazmur 1 ayat 2 berkata, tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan Tuhan berjanji dia seumpama bagikan pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Yang setiap hari menghasilkan buah yang lebat. Dan biarlah hari ini apa yang menjadi keterbatasanmu. Mungkin engkau terbatas dalam membangun rumah doamu. Engkau terbatas untuk membangun mezbah bersama dengan Tuhan. Engkau memiliki keterbatasan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Biarlah hari ini engkau ambil keputusan. Apa yang dikatakan Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 1, rumah apakah yang akan kau dirikan bagiku? Biarlah kita membangun rumah doa kami semua. Apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 21 ayat 13. Biarlah itu menjadi penggenapan akan firman-Nya. Saya bersyukur, terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini. Supaya kita jangan berhenti membangun hubungan kita dengan Tuhan. Semua kita punya keterbatasan. Tetapi jangan membuat keterbatasan itu untuk kita tidak berhubungan dengan Tuhan. Jangan keterbatasan itu menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan keterbatasan itu membawa kita tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Jangan dengan keterbatasan itu kita tidak lagi merenungkan firman Tuhan. Tetapi biarlah hari ini kami mau menanggalkan segala keterbatasanku. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianmu? Kita akan mengganti diriku Tuhan menjadi tempat perhentianmu. Sungguh Allah kita Allah yang luar biasa.
Biarlah hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Sadari bahwa Allah berkuasa di atas segala-galanya. Dan yang ketiga, pesan apa yang kita dapati dari Yesaya pasal 66 ayat 1 sampai ayat kedua. Yang ketiga, pesan Yesaya adalah kita harus melibatkan Tuhan. Tanpa keterlibatan Tuhan semuanya sia-sia. Yesaya pasal 66 ayat 2 berkata, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini? Sehingga semuanya yang terjadi, demikianlah firman Tuhan. Tuhan sudah berkata di dalam firman-Nya, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini? Berarti kita perlu Tuhan terlibat di dalamnya untuk membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nyanyian Salomo berkata di dalam Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Tegas sekali Salomo dalam Mazmur 127 ayat 1 berkata, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Berarti kita perlu keterlibatan Tuhan di dalamnya. Sehingga apa yang dikatakan di dalam Yesaya, biarlah itu menggenapi seluruh hidup kita. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini? Bahwa kita perlu Tuhan terlibat di dalamnya. Untuk merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu apa yang dikatakan di dalam Mazmur 127. Biarlah kita tetap melibatkan Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Hari-hari ini kita mungkin sudah mengalami apa yang dikatakan kehilangan semangat dalam hidup ini. Waktu engkau tidak mengandalkan Tuhan, maka engkau pasti tidak akan ada semangat dalam hidup ini. Saya percaya orang yang tidak melibatkan Tuhan, dia pasti tidak akan semangat dalam hidup ini. Kenapa? Karena Allah hadir untuk memberi kita damai sejahtera dan sukacita. Allah hadir untuk memberi kita kekuatan. Allah hadir untuk memberi kita pengharapan akan hari esok. Kalau hari ini engkau tidak melibatkan Tuhan, saya percaya kita pasti hilang rasa semangat di dalam Tuhan. Waktu kita tidak bisa waktu kita tidak dapat melibatkan Tuhan, maka kita hilang pengharapan di dalam Tuhan. Waktu kita tidak dapat melibatkan Tuhan di dalamnya, maka kita pasti mengalami keputusasaan. Waktu kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, maka kita pasti dalam kebimbangan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara hari-hari ini engkau sedang bimbang. Berapa banyak hari-hari ini engkau sedang dalam persimpangan jalan. Engkau tidak tahu apa yang harus kau perbuat. Tapi dengar baik-baik apa yang dikatakan oleh Yesaya pasal 66 ayat 2. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini? Kalau Tuhan terlibat, Tuhan bisa membuat semuanya. Sebab itu dia berkata, bagiku tidak ada yang mustahil. Kuasanya yang tak terbatas membawa kita untuk melihat anugerah kemenangan di dalam Tuhan. Kuasanya yang tak terbatas membawa kita untuk melihat pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup ini. Mazmur pasal 121 ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Biarlah hari ini kita memahami benar bahwa saudara dan saya, kita perlu libatkan Tuhan dalam hidup ini. Tanpa keterlibatan Tuhan semuanya sia-sia. Yang pertama, pesan apa yang kita dapat dari Yesaya? Yang pertama, mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Pesan apa yang kita dapat dari Yesaya pasal 46 ayat 1 sampai 2? Yang kedua, sadari kita orang yang terbatas dalam segala hal. Yang ketiga, pesan apa yang kita dapat dari Yesaya pasal 66 ayat 1 sampai 2? Tanpa keterlibatan Tuhan, semuanya sia-sia. Dan yang keempat, pesan apa yang kita dapat dari Yesaya pasal 66 ayat 1 sampai 2? Yang keempat adalah Allah selalu peduli kepada orang pilihannya. Ingat baik-baik. Allah selalu peduli kepada orang-orang pilihannya. Yesaya pasal 66 ayat 2 berkata,
tetapi kepada orang inilah aku memandang. Kata ini membuktikan bahwa dia peduli kepada orang-orang yang dia kasihi. Dia peduli kepada orang-orang pilihannya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Jelas Alkitab berkata bukan kami yang memilih engkau. Tetapi Tuhan berkata Tuhan yang memilih saudara dan saya. Itulah bukti kasih setianya yang tidak akan pernah berlalu. Amin. Dia memandang dari atas untuk melihat anak-anaknya. Apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 14 ayat 2. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat saudara dan saya. Biarlah hari ini kita semua percaya bahwa Allah peduli atas hidup saudara dan saya. Situasi apapun yang kita alami hari-hari ini. Jangan membuat kita goyah sedikit pun. Jangan membuat kita putus asa dan kecewa. Tetapi kita punya satu pengharapan. Di dalam Yesus pasti ada mujizatnya. Amin. Di dalam Yesus pasti ada jawaban. Di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada kemenangan. Yang kelima, apa yang Yesaya sampaikan pesannya di dalam pasal 66 ayat 1 sampai 2. Yang kelima, kita memerlukan hikmat Tuhan. Karena itu permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Biarlah Bapak Ibu Saudara hari-hari ini hidup kita hidup yang takut akan Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengaplikasikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Supaya kita bisa melihat kuasanya yang tak terbatas itu. Mengalir memenuhi setiap kehidupan sendi-sendi hidup kita. Dan kita bisa merasakan memang janji Tuhan tidak akan pernah lalai, dia tidak tepati. Dia selalu menepatinya. Sekalipun kita menganggap itu sebagai satu kelalaian. Tapi dia tetap melihat saudara dan saya. Dan dia memberi kita hikmat. Untuk apa dia memberikan kita hikmat? Yang pertama pada saat kita tidak berdaya. Mungkin hari ini kau tidak berdaya. Kita perlu hikmat Tuhan. Yang kedua, kenapa kita perlu hikmat Tuhan? Pada saat kita tidak mampu lagi untuk bangkit dari situasi yang sulit hari-hari ini. Kita perlu hikmat Tuhan. Supaya Tuhan menuntun langkah hidup ini. Yang ketiga, mengapa kita perlu hikmat Tuhan? Pada saat kita hilang pengharapan di dalam Tuhan. Bagaimana kita perlu hikmat Tuhan. Supaya Tuhan terus menuntun langkah hidup Bapak Ibu Saudara. Dari hari ke hari kita akan melihat rencana kehendaknya yang mendatangkan kemenangan, mujizat, anugerah. Pasti kita raih. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berhenti berharap. Baik Bapak Ibu Saudara, pesan apa yang kita dapat dari Yesaya? Yang pertama, mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua, sadari kita orang yang terbatas dalam segala hal. Yang ketiga, tanpa keterlibatan Tuhan semuanya sia-sia. Yang keempat, Allah selalu peduli kepada orang-orang pilihannya. Yang kelima, kita memerlukan hikmat Tuhan. Amin. Untuk apa? Untuk kita boleh meraih kemenangan. Kita perlu hikmat untuk kita boleh merasakan mujizat Tuhan. Kita perlu hikmat Tuhan untuk kita mendapatkan anugerah. Kita perlu hikmat Tuhan supaya dengan hikmat itulah Tuhan menuntun langkah hidup kita dari hari ke hari. Akhir dari pembacaan firman Tuhan saya hari ini. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan online ini. Ada beberapa kesimpulan yang saya catat dari pembacaan firman Tuhan. Yang pertama, tetap tinggal di dalam firman-Nya. Tetap tinggal di dalam firman-Nya. Maka Tuhan akan menggenapi apa yang Dia janjikan. Yang kedua, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Artinya libatkan Tuhan dalam segala lakumu. Maka Dia akan bertindak memberi pertolongan dan jalan keluar. Yang ketiga, kesimpulan saya, percaya kepada Yesus Kristus. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Karena itu, ambil keputusanmu.
Yang keempat, sadari kita adalah umat pilihan. Maka Tuhan pasti menyertai kita sampai pada kesudahannya. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Saya akan mengakhiri ibadah ini dengan satu pujian. Biarlah kita semua menaikkan pujian sebelum saya tutup dengan doa. Saya undang Bapak Saudara kita naikkan satu pujian. Aku percaya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami tetap percaya Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kalau hari ini ada Bapak Ibu Saudara yang ada di persimpangan jalan, biarlah Tuhan Engkau yang punya kuasa mujizat memberi mereka hikmat pengertian, untuk mereka dapat menentukan jalan yang terbaik menurut sesuai rencana Tuhan, supaya mereka tidak mengalami keputusasaan dalam mengambil keputusan. Hamba berdoa berikan mereka roh hikmat kebijaksanaan Tuhan, untuk mereka berjalan dalam rencana. Hamba berdoa untuk saudara kami yang hari ini mungkin dalam pergumulan mereka mengalami keputusasaan. Dalam persoalan, dalam kehidupan mereka hari lepas hari, mereka sudah mengalami keputusasaan. Biar hari ini Bapa di dalam nama Yesus, Engkau hadir memberkati mereka dengan damai sejahtera-Mu, memberi mereka pengharapan dan kekuatan. Biar hari ini di dalam nama Yesus ada jawaban dan jalan keluar. Hamba berdoa yang sakit, biarlah Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini, kalau ada di antara Bapak Ibu yang sakit, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk saudaraku yang sakit hari ini, yang meletakkan tangan di bagian yang sakit, biarlah Tuhan Engkau punya kuasa menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Hambanya minta biarlah karya mujizat itu terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Yang sedang sakit COVID, Tuhan memberi pemulihan, Tuhan memberi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, untuk hamba-Mu Gembala Gereja Tuhan GBI Pesteri Iwan dan Mama. Dan hamba berdoa untuk pemimpin bangsa negara Indonesia. Biarlah semua ada dalam rancangan Tuhan, semua di dalam tuntunan Tuhan, semua ada dalam apa yang Tuhan kehendaki. Supaya waktu kami berjalan di dalam rancangan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur setelah lagi kami kembali. Biarlah kami boleh terima berkat Tuhan. Saya undang Bapak Saudara untuk mengangkat tangan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita, penyertaan Tuhan dan perlindungan tangan Tuhan, tuntunan daripada Roh Kudus yang terus memimpin hidup kami mulai hari ini untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas itu. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Jangan lupa protokol kesehatan dan selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Hadapan Tuhan dalam segala waktu mulai hari itu selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.